Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah perencanaan pembangunan. Untuk pertemuan yang berikut ini, saya secara khusus ingin membahas tentang bagaimana cara mengukur atau menentukan indikator-indikator pembangunan. Mengapa demikian? Karena begitu banyaknya pandangan, pendapat tentang bagaimana pembangunan. Dan karena ketidakseragaman pandangan tersebut, maka diperlukan sebuah konsep yang akan mendukung terhadap persepsi kita ketika kita membedah persoalan-persoalan yang terkait dengan pembangunan. Baik, saudara sekalian, saya akan membuka wacana tentang hal tersebut gitu, dengan beberapa hal. Ada banyak cara untuk mengukur pembangunan. Yang pertama, itu yang paling populer, yaitu dengan mengukur kekayaan rata-rata. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas suatu negara pada setiap tahun. Nah, saudara-saudara, gitu ya, dengan mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, maka akan diketahui seberapa besar produk yang dihasilkan. Atau istilah yang lebih populer itu adalah PDRB, produk eh, regional bruto, gitu. Produk domestik regional bruto. Jadi bagaimana mengukur produktivitas masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Ini yang paling umum, gitu, yang paling populer. Jadi manakala kita melihat proses pembangunan yang terjadi di suatu negara, gitu, maka lihat saja bagaimana pertumbuhan ekonominya. Sehingga nanti dari pertumbuhan ekonomi gitu ya akan diperoleh produktivitas dalam setiap tahun, dan dengan produktivitas tersebut maka akan diketahui eh, pendapatan atau kekayaan rata-rata dari masyarakatnya. Nah, dalam bahasa teknis ekonomi, produktivitas ini diukur dengan GNP, gitu ya, produk nasional bruto, gitu ya, atau dalam istilah lain itu disebut GNP, Gross National Product, atau PDB, Produk Domestik Bruto, gitu ya. Inilah istilah-istilah yang dipakai untuk mengukur produktivitas suatu negara. Gitu. Nah, karena PNB dan PDB itu mengukur hasil keseluruhan dari sebuah negara, gitu. Padahal besar
ukuran dari sebuah negara itu dalam arti jumlah penduduk berlainan. Maka untuk membandingkannya dipakai ukuran PNB per kapita atau PDB per kapita. Dengan itu maka akan dilihat berapa produksi rata-rata setiap orang dari setiap negara yang bersangkutan. Jadi rumus sederhananya adalah membagi total produk, gross national product, GNP tadi, gitu ya, atau produk nasional bruto, keseluruhan produksi itu diukur, dihitung, dibagi jumlah penduduk. Maka kemudian akan eh, ketemu berapa angka, gitu ya. Nah itulah yang disebut dengan eh, per kapita, GNP per kapita, atau pendapatan per kapita, rata-rata pendapatan. Nah sebagai contoh misalnya, suatu negara dengan GNP per kapita itu adalah 3.000 US dollar, gitu ya. Maka artinya adalah setiap penduduk dalam negara tersebut gitu, dipandang memperoleh pendapatan 3.000 US dollar per tahun. Gitu. Nah, sehingga kalau sudah diketahui pendapatan per tahun, maka akan dapat diketahui pendapatan rata-rata per bulan dan pendapatan rata-rata harian. Saya kira langkah berikutnya adalah ke sana. Gitu. Dengan adanya tolok ukur ini, kita dapat membandingkan negara yang negara yang satu terhadap negara lain. Sebuah negara yang mempunyai PNB per kapita 750 US dollar dianggap lebih berhasil pembangunannya daripada negara eh, yang PNB per kapitanya adalah 500 US dollar misalnya, atau lebih rendah dari 750 US dollar. Jadi sekali lagi untuk mudahnya maka proses pembangunan di suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini adalah GNP, gross national product, produktivitas nasional dibagi jumlah penduduk, maka akan diperoleh pendapatan rata-rata. Gitu ya. Nah, pendapatan rata-rata inilah biasanya diwujudkan dalam bentuk nominal. Tadi ada 1.000 US dollar, 750 US dollar, gitu ya, 500 dan angka itu menunjukkan gitu ya, keberhasilan dan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara. Nah, dengan demikian maka pembangunan di sini diartikan sebagai jumlah kekayaan keseluruhan sebuah bangsa atau negara. Jadi, sekalian, gitu ya, GNP per kapita ini akan menggambarkan, gitu ya, kekayaan dari keseluruhan di sebuah negara atau di sebuah bangsa. Nah, ukuran berikutnya, ukuran yang kedua adalah pemerataan. Kalau tadi yang pertama adalah kekayaan rata-rata, gitu, dengan mengukur pertumbuhan GNP dan jumlah penduduk dibagi jumlah penduduk, gitu, maka akan diperoleh pendapatan rata-rata per penduduk atau GNP per kapita. Nah, ukuran berikutnya adalah pemerataan. Jadi dalam hal ini segera menjadi jelas bahwa kekayaan keseluruhan yang dimiliki atau yang diproduksi oleh sebuah bangsa tidak berarti bahwa kekayaan itu merata dimiliki oleh seluruh penduduk. Bisa terjadi sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan yang berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Nah ini problem kalau kita terjebak hanya melihat pembangunan itu dari segi pertumbuhan saja, atau dari segi kekayaan per kapita. Sebab itu belum tentu menggambarkan kondisi yang se, se apa kondisi yang sebenarnya. Gitu. Karena tadi sangat mungkin, karena itu kan diambil dari secara rata-rata, gitu, faktualnya itu adalah terjadi disparitas atau kesenjangan. Artinya ada sekelompok orang yang menguasai yang memiliki pendapatan sangat besar, tapi kelompok yang lain sebaliknya.
Jadi di sini ada disparitas atau ada kesenjangan. Nah, seperti tadi saya lihat di televisi dalam running tag itu disebutkan bahwa 10 orang, ini memang kejadiannya di dunia, gitu ya, menurut data dari Bank Dunia, bahwa 10 orang terkaya di dunia itu memiliki aset eh, berapa triliun US dollar gitu, kira-kira begitulah gitu ya. Nah, atau mungkin di Indonesia gitu ya. Nah, tadi juga saya lihat di berita bahwa 10 orang terkaya di Indonesia gitu ya, itu memiliki aset yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, sementara barangkali di sisi lain kita menyaksikan bahwa sebagian besar masyarakat kita gitu, masih berada dalam garis kemiskinan gitu ya. Artinya dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan pokoknya itu masih sangat di bawah standar. Nah, dengan demikian maka ada ukuran yang kedua dalam menakar pembangunan itu adalah dengan pemerataan. Jadi tidak semata-mata melihat dari sisi pertumbuhan, tetapi juga dari aspek pemerataannya. Itu yang kedua. Nah, oleh karena itu, timbul keinginan untuk memasukkan aspek pemerataan di dalam ukuran pembangunan, bukan lagi hanya PNB per kapita. Nah, di dalam ilmu ekonomi, bila 40% penduduk termiskin menerima kurang dari 12%, ketimpangan yang ada dianggap mencapai. Kemudian, kalau 40% penduduk termiskin menerima antara 12 sampai 17%, ketimpangan dianggap sedang, dan bila penerimaan golongan ini lebih dari 17%, ketimpangan dianggap lumayan kecil. Nah, ini untuk mengukur pemerataan, gitu ya. Itu dengan ketimpangan. Jadi ukurannya adalah dilihat dari presentasi jumlah penduduk. Jadi apabila 40% penduduk miskin menerima kurang dari 12% dari GNP per kapita, gitu ya, dari produk nasional, gross national product tadi, gitu ya, 12% dinikmati oleh 40% penduduk miskin, itu dianggap sebagai terjadi ketimpangan. Tapi kalau misalnya rentangnya di antara 12 sampai 17% dinikmati oleh 40%, itu masih dianggap ketimpangan yang sedang. Dan kalau di atas 17% dari GNP ini dinikmati oleh yang 40% tadi, maka itu dianggap sebagai ketimpangan yang relatif kecil. Nah, itu dari sisi mengukur ketimpangan, gitu ya. Nah, cara lain adalah dengan indeks Gini. Indeks Gini ini diukur dalam rentang angka 0 sampai 1. Jadi bila indeks Gini ini sama dengan 1, terjadi ketimpangan yang maksimal. Bila 0, ketimpangan tidak ada. Jadi semakin kecil indeks Gini, maka semakin kecil ketimpangan pembagian pendapatan di dalam masyarakat. Gitu. Jadi ada rentang 0 sampai 1, gitu ya. Jadi kalau tadi indeks ininya sama dengan 1, maka itu ketimpangan yang luar biasa. Dan bila 0 berarti tidak ada ketimpangan. Nah, indeks Gini yang lebih besar dari 0,5 dianggap sebagai ukuran bagi kesenjangan pemerataan yang tinggi. Jadi kalau di atas 0,5 indeks Gini-nya, maka itu adalah ketimpangan yang tinggi. Dan indeks Gini di antara 0,4 dan 0,5 dianggap sebagai kesenjangan yang moderat. Dan apabila indeks Gini lebih kecil dari 0,4, itu adalah kesenjangan pemerataan yang kecil. Memang ini ada caranya, gitu ya. Tapi yang jelas bagi kita mungkin tidak sampai kepada bagaimana cara menghitung indeks ini, tetapi kita tahu bahwa indeks Gini itu adalah cara untuk mengukur ketimpangan. Jadi semakin kecil ketimpangan yang terjadi atau kesenjangan yang terjadi, maka kita pandang bahwa pembangunan itu berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah kualitas kehidupan. Salah satu cara untuk mengukur kesenjangan penduduk, gitu ya,
kesejahteraan penduduk dalam suatu negara adalah dengan physical quality life index. Gitu. Jadi tolok ukurnya adalah rata-rata itu ada 3, gitu ya, untuk mengukur kualitas hidup itu. Ini diperkenalkan oleh Morris. Yang pertama adalah rata-rata harapan hidup setelah umur 1 tahun. Gitu. Kemudian rata-rata jumlah kematian bayi dan rata-rata persentase buta dan melek huruf. Ini disebut dengan physical quality of life index. Jadi kualitas kehidupan. Jadi semakin berkualitas atau suatu masyarakat, maka itu pembangunan dianggap berhasil. Nah, kualitas itu dilihat dari apa? Pertama dari angka harapan hidup. Berapa angka harapan hidup yang ada di sana? Gitu. Berapa tahun? 64 tahun, 70 tahun, atau 70. Sebagai contoh misalnya angka harapan hidup yang paling tinggi di dunia itu adalah Jepang. Itu sudah di atas 80 tahun. Gitu ya. Dan kalau angka harapan hidup yang paling rendah itu saya lupa, itu di negara di Afrika gitu ya. Itu kalau tidak salah 40 gitu ya. Jadi memang umur di sana pendek-pendek gitu. Di Jepang ya umurnya panjang-panjang gitu ya. Nah, di Indonesia gitu ya, kalau tidak salah itu di atas 65 kalau tidak salah itu ya. Tentunya bervariasi di setiap daerah gitu ya. Itu kalau nasional kalau tidak salah itu di atas 65. Kemudian ada rata-rata jumlah kematian bayi gitu, per 1.000 penduduk, biasanya dihitung berapa angka kelahiran per 1.000 penduduk yang meninggal gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang persentase melek dan buta huruf. Masih berapa angka buta huruf, angka melek huruf di suatu negara gitu ya. Nah, jadi itu 3 indikator gitu ya, untuk mengukur kualitas kehidupan. Nah, bagi yang pertama itu angka harapan hidup tadi itu, angka 100 diberikan bila rata-rata harapan hidup mencapai 77 tahun, sedangkan angka 1 diberikan bila rata-rata harapan hidup mencapai 28 tahun. Jadi rentangnya antara 1 sampai 100. 100 itu kalau 77 tahun dan 1 itu apabila 28 tahun. Kemudian yang kedua, angka 100 diberikan bila rata. Tadi untuk angka harapan hidup ya. Untuk angka harapan hidup gitu ya, rentangnya 1 sampai 100, 1 itu 28 tahun, 100 itu adalah 77 tahun. Kemudian yang kedua adalah angka 100 diberikan bila rata-rata angka kematian bayi 9 untuk setiap 1.000 bayi lahir. Gitu ya. Dan angka 1 bila rata-rata angka kematian itu adalah 229 per 1.000 bayi. Gitu ya. Jadi rentangnya 1 sampai 100 sama juga dengan yang di atas. Cuma satunya itu apabila 229 per 1.000 bayi dan 100-nya itu apabila hanya 9. Gitu ya. Nah, saya kira ini data ini bisa dilacak, bisa dicari gitu, berapa angka kematian bayi di kita. Gitu ya. Sementara untuk yang ketiga, gitu, yaitu angka 100 diberikan bila rata-rata persentase melek aksara mencapai 100%, artinya tidak ada yang buta huruf, dan angka 0 diberikan bila tidak ada yang melek aksara. Gitu ya. Artinya ya semua buta huruf. Gitu ya. Gitu ya. Nah, ini saya kira problem ini mungkin masih ada di kita. Gitu ya. Jadi, tapi saya angkanya tidak terlampau mengetahui. Gitu ya. Tapi dengan ketiga indikator ini adalah cerminan dari kualitas hidup suatu masyarakat di dalam suatu negara. Jadi dilihat dari angka harapan hidup, dilihat dari angka kematian bayi, dan dilihat dari angka melek huruf. Nah, angka rata-rata dari ketiga indikator tersebut, yakni harapan hidup, kematian bayi, dan melek aksara, menjadi angka Physical Quality Life Index
yang besarnya adalah antara 0 sampai 100. Atas dasar tersebut, dapat disusun sebuah daftar urutan dari negara-negara yang sesuai dengan prestasi Physical Quality Life Index-nya. Nah, ternyata berdasarkan prestasi PKLA ini tidak selalu sama dengan presentasi PNB per kapita. Meskipun pada umumnya dapat dikatakan bahwa negara yang PNB per kapitanya tinggi, angka kualitas hidupnya juga demikian, gitu ya. Mungkin agak sebagai perbandingan kita lihat tabel di sini, ada tabel. Nah ini contoh, gitu ya. Gambia misalnya PNB per kapitanya ada 348 US dollar, gitu ya. Kualitas hidupnya adalah di angka 20. Angola, Sudan, Arab Saudi misalnya, gitu ya, 12.040. Tapi lihat India misalnya 253, itu nggak beda jauh dengan Arab Saudi. Bahkan Irak misalnya yang di bawah PNB kualitasnya di bawah Arab Saudi, tapi kualitas hidupnya jauh di atas, gitu, Arab Saudi. Qatar, Tanzania, gitu ya. Nah, jadi maksudnya adalah dengan data ini tidak selalu bahwa pendapatan per kapita itu berbanding lurus dengan kualitas hidup. Nah, saya kira ini memang faktor-faktor yang ketiga tadi, misalnya kalau derajat kesehatan rendah, atau mungkin yang paling rasional untuk menjelaskan ini adalah karena kesenjangan tadi, ada faktor kesenjangan, daya pemerataan. Dan kelemahan daripada GNP per kapita ini kan karena melihat secara rata-rata, pendapatan dipukul rata, padahal faktanya belum tentu seperti ini. Gitu. Nah, jadi angka-angka ini cukup menjelaskan kepada kita betapa rumitnya sebenarnya untuk kita melakukan pengukuran terhadap proses pembangunan. Nah, dari tabel 1 itu nampak bahwa ada ketidaksesuaian antara prestasi pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kualitas hidup. Tadi saya sudah katakan, tersinggung. Nah, tentu saja tolok ukur kualitas hidup itu juga mengalami sebenarnya juga mengandung kelemahan. Antara lain karena sebenarnya masih banyak indikator yang bisa dimasukkan ke dalam indeks ini. Namun untuk menunjukkan bahwa pembangunan bukan sekedar pertambahan kekayaan material saja yang diukur secara makro, pengetahuan adanya indeks seperti ini membantu pengertian tentang kompleksnya konsep perencanaan atau pembangunan. Itu yang poin penting yang ingin saya sampaikan kepada saudara itu adalah bahwa mengukur pembangunan itu tidak hanya bisa mengandalkan apa yang tadi itu pertumbuhan ekonomi, gitu ya, pendapatan per kapita, gitu ya. Di situ masih ada aspek bagaimana pemerataan. Di situ masih ada juga pertanyaan terkait dengan kualitas kehidupan, seperti dari tadi angka harapan hidup, dari kematian bayi, gitu ya, dan angka melek huruf. Saya kira ini problem-problem dalam pembangunan. Jadi kalau misalnya di suatu daerah misalnya, angka kematian bayinya masih cukup tinggi, gitu ya, kemudian masih ada angka melek huruf, gitu ya, apalagi kalau produktivitasnya juga rendah, ya sudah, itu barangkali proses pembangunan yang ada di sana itu kalau tidak dikatakan gagal ya mandek lah, begitu ya. Nah, yang keempat, jadi yang saya kira konsep yang relatif mungkin kekinian, gitu ya, untuk mengukur pembangunan itu tidak hanya yang sifatnya material,
pertumbuhan, gitu, pemerataan atau kualitas hidup, tapi juga memasukkan unsur lingkungan. Jadi sebuah negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam suatu proses untuk menjadi semakin miskin. Nah, seringkali terjadi bahwa pembangunan yang dianggap berhasil tetapi tidak memiliki daya kelestarian yang memadai, akibatnya pembangunan ini tidak bisa berkelanjutan atau tidak sustainable. Nah, itu sekarang itu kan UNDP, Badan PBB yang ngurusi tentang pembangunan, menggagas sebuah konsep yang disebut dengan SDGs, Sustainable Development Goal. Jadi pembangunan yang berkelanjutan. Artinya pembangunan yang memikirkan juga tentang aspek keseimbangan dengan lingkungan, dengan lingkungan ekologis, gitu ya. Nah, kalau misalnya suatu pembangunan kemudian melahirkan banyak bencana, longsor, banjir yang sekarang seperti kita lihat di mana-mana, yang konon katanya itu akibat ketidakseimbangan lingkungan, atau eksploitasi yang berlebihan. Dan itu kemudian menimbulkan pertanyaan kritis bagi kita. Apa artinya sebuah pembangunan ketika gitu ya, tadi menimbulkan kerusakan alam yang berakibat pada bencana yang bertubi-tubi. Gitu ya. Apalagi kalau kemudian apa yang diklaim sebagai keberhasilan pembangunan itu adalah tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Kasus misalnya Papua dengan Freeport-nya ini kan yang menjadi isu lama gitu ya. Anggapan sederhananya kan begini, bahwa di situ ada sumber alam yang luar biasa gitu ya. Tapi di sisi lain ya masyarakat di sekitar gitu ya. Mohon maaf misalnya tadi masih pakai OTK. Gitu. Pendidikannya masih rendah. Mungkin ya tadi kualitas kehidupannya masih di bawah, angka kematian bayinya dan lain sebagainya. Dan ini problem-problem di dalam pembangunan. Jadi saya kira konsep pembangunan itu juga harus memiliki dimensi yang lain. Yang penting adalah tadi sustainable. Bagaimana itu pembangunan itu mewariskan sesuatu yang bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Nah, karena itu dalam kriteria keberhasilan pembangunan yang paling baru dimasukkan faktor kerusakan lingkungan sebagai faktor yang menentukan, gitu ya, sekalian. Nah, itu kemudian menjadi isu global lah, gitu ya. Karena tadi UNDP sebagai lembaga yang mengurusi tentang pembangunan, gitu ya, badan internasional di bawah PBB, gitu, yang memasukkan apa yang disebut dengan SDGs, Sustainable Development Goals, gitu ya. Jadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, berikutnya yang kelima, gitu ya. Setelah kita berbicara soal kekayaan rata-rata, pemerataan, kualitas hidup, kerusakan lingkungan. Nah, yang kelima adalah tentang keadilan sosial dan kesinambungan. Nah, tolok ukur pembangunan yang berhasil yang semula hanya memberikan tekanan kepada tingkat produktivitas ekonomi sebuah negara, kini menjadi semakin kompleks. Dua faktor baru yang ditambahkan pada pembahasan di atas, yakni faktor keadilan sosial dan faktor lingkungan, berfungsi untuk melestarikan pembangunan supaya bisa berlangsung secara berkesinambungan. Nah, poinnya itu ada di situ. Bagaimana kita tidak egois, artinya kita memikirkan juga keberlangsungan masa depan dari anak cucu kita. Jangan sampai mereka mewarisi alam yang rusak, gitu, tanah yang gersang, tandus dan lain sebagainya karena kita terlalu semena-mena, gitu ya. Eksploitasinya jor-joran, gitu ya, tanpa memikirkan kasus ekspor benih lobster misalnya yang sempat viral beberapa
kemarin yang lalu gitu ya. Itu sebuah contoh gitu ya. Bagaimana eksploitasi yang tidak memikirkan lingkungan, tidak memikirkan masa depan, ya bahkan secara ekonomi juga hanya menguntungkan beberapa gelintir orang. Akhirnya kemudian yaitu menimbulkan masalah, gitu ya. Menterinya juga sampai tersandung korupsi, gitu. Dan gerakan masyarakat eh, masyarakat untuk menolak ekspor lobster, misalnya benih lobster itu terjadi. Bahkan saya melihat tadi di media itu ada proses pembakaran alat-alat untuk menangkap penur. Untuk menangkap penur itu alatnya dibakar gitu. Tadi bisa lihat di Pangandaran itu, gitu. Digagas oleh mantan Menteri Kelautan Susi. Gitu. Nah itu sebuah gerakan moral sesungguhnya. Bagaimana ya kita ini nggak boleh egois. Misalnya tadi memang secara ekonomis itu kan benur itu luar biasa harganya gitu ya. Makanya kemudian ya kemarin itu kan sempat sembunyi, mungkin si menteri yang kemarin daripada sembunyi sudah legalkan, ternyata proses pelegalan itu akan berdampak luar biasa. Dalam arti adalah tadi gitu ya, soal kesinambungan, soal keberlanjutan dari pembangunan yang kita lakukan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, gitu ya, pertemuan kali ini kita membahas tadi tentang beberapa indikator untuk mengukur pembangunan. Gitu ya. Nah, sekarang mungkin kita sudah agak tercerahkan gitu ya, ketika kita mendengar kata pembangunan, gitu, sebenarnya kita sedang berbicara apa sebenarnya gitu. Nah, dengan demikian tadi sangat jelas begitu ya, gitu ya. Jadi pembangunan itu memang kita berbicara soal genjot pertumbuhan ekonomi, gitu, supaya produk meningkat, supaya pendapatan rata-rata, pendapatan masyarakat juga meningkat, karena dengan pendapatan itu dia bisa kemudian ya membelanjakannya untuk kebutuhan. Nah, sehingga dengan demikian masyarakat akan merasa tercukupi dari segi kebutuhan. Tapi jangan lupa bahwa mengukur dengan aspek pertumbuhan saja tidak cukup. Karena bisa jadi, karena yang diukur adalah pendapatan rata-rata, bisa jadi tadi ada kesenjangan. Sekian orang kaya mengeksploitasi sekian banyak aset, tapi sebagian besar yang banyak, kebagian asetnya sedikit. Jadi dibagi-bagi, gitu. Sementara yang kaya, yang besar diikuti hanya dinikmati oleh beberapa orang. Itu yang sampai terjadi. Maka tadi ada cara mengukurnya itu dengan indeks ini. Gitu. Atau tadi dengan yang lebih sederhana itu tadi dengan presentase. 40% penduduk miskin berapa menikmati PDRB? Di bawah 12%, di antara 12% sampai 17%, atau di atas 17%. Gitu. Nah, kemudian di samping pemerataan tadi ada kualitas physical quality life index, gitu ya. Itu terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah angka harapan hidup, angka kematian bayi dan molekul. Dan yang berikutnya adalah tentang lingkungan. Serta yang terakhir adalah soal keadilan dan sustainable, kesinambungan pembangunan. Nah, saya kira itu isu-isu pembangunan, gitu ya. Isu-isu yang terkait dengan cara kita memahami pembangunan itu apa sih, gitu. Kalau pada sesi berikutnya kita sudah berbicara soal bagaimana pembangunan itu sesuatu yang bisa mengubah keadaan, kan gitu. Tentu saja keadaan itu menjadi lebih baik, gitu. Karena seringkali juga orang mempersepsi gara-gara pembangunan
Tapi jadi gitu ya, seperti cerita Romo Mangunwijaya itu kan sudah sampaikan gitu. Gara-gara pembangunan kok saya jadi tidak bisa bekerja gitu. Nah, pembangunan yang maksud adalah karena sering terlalu banyak kerja bakti misalnya. Nah, persepsi-persepsi yang itu kemudian ya oleh kita dianalisis, gitu ya. Maka kemudian sampailah kepada, kalau begitu bagaimana sih cara menakar, gitu ya, mengukur, atau menilai, gitu ya. Nah, kemudian itu tadi ya ada 5 tadi, pakai aja 5 faktor itu, gitu ya. Saudara sekalian, saya kira pada sesi ini kita berbicara secara makro tentang indikator-indikator pembangunan, supaya nanti kita di sesi-sesi berikutnya akan lebih jelas lagi gitu ya, bagaimana kita memahami gitu ya. Kemudian juga kita memiliki kapasitas untuk memotret gitu ya, eh, pembangunan yang terjadi di suatu negara. Baik, sekian. Terima kasih. Gitu. Mohon maaf segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi